semuanya tetap ikut sama-sama ya, walaupun sudah Inilah Swayanaka Indonesia, jiwa yang terpanggil karena ketulusan, raga yang tergerak oleh masa depan, harapan dan cita-cita anak bangsa. Kamilah Swayanaka Indonesia, hati tersentuh oleh kemanusiaan, tiada minta balas jasa tanda jasa. Kami untuk anak-anak Indonesia, untukmu negeri tercinta kami rangkul anak bangsa, demi meraih masa depan gemilang. Untukmu negeri tercinta kami kan maju bersama, menuju Indonesia nan berjaya. Untukmu negeri tercinta kami rangkul anak bangsa, demi meraih masa depan gemilang. Untukmu negeri tercinta kami kan maju bersama, menuju Indonesia nan berjaya. Menuju Indonesia nan berjaya. baik. Mars Swayanaka sudah diputar. Kemudian kita akan memasuki langsung ke acara inti kita, yakni penyampaian materi yang akan disampaikan oleh salah satu orang penting di Swayanaka Indonesia, Dr. Ahmad Kurniawan, Presiden Swayanaka Indonesia, akan menyampaikan tentang materi motivasi diri kepada Dr. Atta. Terima kasih kepada moderator. Suara saya kedengaran jelas ya? Kedengeran, Mas. Kedengeran. Sebelumnya, yang pertama mungkin terima kasih atas kehadiran dari para senior, para founder yang sudah datang di malam hari ini, menyempatkan untuk bergabung. Selamat datang, Dr. Anita. Ya, baru masuk. Gitu. Kemudian yang kedua, terima kasih pada Universitas Ciputra yang telah membantu juga terlaksananya acara ini dengan menyediakan Zoom untuk kita yang unlimited, jadi kita bisa banyak berdiskusi nanti. Kemudian juga berikutnya kepada Smart FM, radio yang telah bekerja sama juga dengan kita. Jadi ini adalah sebuah momen yang penting ya. Setelah kemarin kita melakukan halal bihalal, dan ini pertemuan pertama setelah halal bihalal, dan di sini saya cukup senang karena bisa reuni dengan teman-teman lama ini yang mungkin saya sudah lama nggak komunikasi. Ada Rosita, kemudian ada Ninis, ada Fauzan, ada Uswatun, kemudian ada siapa lagi tadi ya? Lidi, Lidi. Ya, jadi sebenarnya ini adalah forum yang kita inisiasi malam minggu bersama Swayanaka. Jadi kita usahakan tiap malam minggu kita punya forum bersama. Ya, tujuannya untuk saling motivasi, saling berbagi, ya, kemudian silaturahim, dan juga mungkin acara ini adalah acara dari kita untuk kita. Ya, sementara kita agendakan untuk internal, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan kita bisa acarakan untuk eksternal atau umum. Jadi ini saya ingin berbagi kepada ya diri saya sendiri, kepada kita semua, ya, mengenai perjalanan kita kurang lebih selama, kalau kita hitung selama dari tahun 78 ya sampai 2020, berapa tahun tuh? Ada yang sudah tahu berapa tahun? 42, Pak. Ya, 42. Ini nggak ada yang ngitung pakai kalkulator kan? Ya, saya mulai share screen ya. Nanti kita diskusi ringan aja, karena ini kan ya kita ibaratnya kita sesi curhat gitu. Ya, sudah kelihatan? Kelihatan. Ya, bisa di zoom. Nah, oke. Oke, kelihatan? Kelihatan. Ya, ini adalah pertemuan pertama kita. Jadi webinar series yang pertama dari Swayanaka Indonesia. Jadi insya Allah kita akan mulai ke depannya dengan tema-tema yang lebih menarik dan lebih beragam, yang kita khususnya berikan untuk anggota kita gitu. Jadi kalau dulu kan ya
kami dari pengurus pusat sekarang ini ingin mencoba untuk bisa melayani anggota supaya apa namanya kesannya tidak hanya kita yang mungkin selama ini nagih-nagih anggota gitu. Wah, dari regional ini mana kegiatannya ya? Jadi sekarang kita gantian dari pusat yang ingin kita sharing kepada regional. Ya. Ya, ini adalah mungkin ada yang belum kenal. Jadi nama saya Ahmad Kurniawan, biasa dipanggil Aka, dari S1 FK Uner, kemudian sekarang sedang menjalani pendidikan spesialis bedah saraf. Alhamdulillah juga diterima sebagai award di LPDP dan dapat amanah sebagai presiden. Kemudian saya juga pernah PTT di Maluku selama 2 tahun dan kebetulan pernah jalan-jalan karena sebuah kesempatan ke Korea. Nah ini kemudian ini adalah foto saya saat di Madiun ya. Dulu di Madiun katanya ada Ninis ya, cuman waktu itu katanya sungkan menyapa saya jadi nggak sempat ketemu. Ini adalah saya waktu di kota Madiun bersama Dr. Nur Hidayat, spesialis bedah saraf. Beliau adalah guru saya, jadi saya banyak belajar di Madiun yang juga tentunya mungkin bisa kita ambil pelajaran bersama bahwa yang terutama saat itu belajarkan oleh Dr. Nur adalah jangan lupa untuk berdoa setiap akan kita memulai sesuatu, terutama operasi ya. Dulu saya pernah punya pengalaman itu, jadi saat itu operasi tumor meningioma yang besar di kepala. Nah, kemudian saya disuruh buka kulit sama buka tulang duluan. Nah, jadi waktu saya buka kulit itu udah berdarah-darah tumornya, karena berdarah. Jadi kalau tumor itu kan karena dia hipervaskuler dan banyak menggunakan darah itu berdarah-darah kan. Saya buka berdarah-darah sampai buka tulang berdarah-darah. Nah, beliau itu di samping saya itu tadarusan gitu. Nah, tadarusan. Dan saatnya waktu itu beliau cuci, ketika setelah cuci dan ikut operasi itu perdarahan berhenti gitu. Jadi sesuatu yang sangat ya saya juga sangat terkesan ya. Jadi kekuatan doa itu sampai seperti itu. Dan setelah operasi pasiennya, kalau biasanya tumor seperti itu kita harus pakai ventilator dulu. Beliau ini setelah operasi itu pasiennya bisa extube. Bisa extube artinya bisa lepas dari selang nafas. Jadi ini memberikan suatu pelajaran pada kita semua bahwa jangan lupa untuk memulai doa setiap kita akan melakukan sesuatu, walaupun sesuatu itu adalah sesuatu yang kecil ya. Apalagi kalau kita misalkan akan menjalani sebuah ujian gitu kan, ujian di kampus, ujian di sekolah, mungkin juga ujian kehidupan gitu kan, ujian kehidupan bagi kita semua. Ya. Mungkin kita sedikit lihat video ya. Video ini adalah video yang dibuat oleh saya dan Noval saat itu kita sama-sama saat kita bergabung di Swayanaka tahun 2010. Ini adalah videonya, ini bisa kita lihat bersama. Mungkin sudah pernah lihat video ini ya, kita lihat lagi ya, kita refreshing sebentar. Nah, ini adalah foto-foto dokumentasi zaman dulu, saat itu kegiatan Swayanaka bersama Ade di Surabaya tahun 70. Ini sama Kak Seto ini. Kemudian tahun 2010 ini reuni pertama di Gramik. Nah, ini acara pertama kita di Kenjeran Surabaya. Ini adalah saat kita ke Maguharjo di Merapi.
waktu itu ada pelajar dari luar kita ajak ikut acara Soenaka di rumah sakit. Ini acara bakti sosial Haryana waktu itu di Puskesmas Tanah Kali Kedinding dibantu dengan Dr. Maya saat itu di Tanah Kali Kedinding. Nah, kita juga ada aksi turun ke jalan. Ini di Taman Prestasi. Ya, ini di Taman Prestasi Surabaya. Ya, ini kita audiensi dengan Mendiknas ya, kamu. Alhamdulillah bisa diterima oleh beliau. Ini rakernas kita di Lawang, outbound lintas regional. Kita udah lama nggak outbound ini ya. Nanti mungkin bisa kita rencanakan. Ya, ini kita acara pemeriksaan tumbuh kembang. Ya, seminar tumbuh kembang. Ini AFMI nih, psikologi. Ini Dr. Ira, Dr. Madu. Ini acara kita di Paut Anyelir, Surabaya. Ini seminar di Dinas Kesehatan, dibantu Dr. Budi saat itu. Ini di Malang saat itu. Masih Yeni ketuanya. Ketua Soenaka pertama di Malang, Yeni. Ini acara di kampus UMM. Ini seminar psikologi di Gedung Gramik FK UNER. Ini acara di Jakarta, Bakpos di Jakarta. Ini acara di Malang, latihan kesehatan untuk anak-anak di Malang. Ya, ini Dr. Anita buka bersama di lapas di Jakarta. Videonya nggak putus-putus ya? Iya, lancar. Lancar. Sinyalnya bagus berarti. Ya, kita lanjut ya. Jadi ya ini adalah yang mungkin saya sampaikan di salah satu komponi profil bahwa Soenaka itu adalah cita-cita untuk mewujudkan cinta kita kepada anak Indonesia dan keluarga di mana kita bisa tumbuh dan berkembang bersama, dan dengan kebersamaan ini sebenarnya selalu ada kesempatan untuk bisa berbuat baik. Jadi kita awal dari sebuah cinta kepada anak-anak, rasa sayang kepada anak-anak, rasa suka kepada anak-anak, kemudian kita berkumpul bersama dalam sebuah keluarga di mana ya harapannya sebagai keluarga kita bisa sama-sama saling support ya, sama-sama saling bahu-membahu, membantu dan berkembang bersama gitu. Jadi jangan hanya menganggap Soenaka itu sebagai sebuah organisasi, tapi anggaplah dia sebagai sebuah wadah untuk kita bisa berkembang. Ya, saya yakin banyak orang-orang yang potensial di Soenaka, banyak founder kita yang luar biasa yang kita bisa mintai bantuan, kita bisa tanya. Beliau ini luar biasa dengan jaringan yang banyak gitu ya. Jadi kalau kita ingin sekolah lagi atau ingin bertanya sesuatu, itu kita bisa bertanya ke beliau. Gitu. Dan saya juga terima kasih. Salah satunya kalau saya bisa sekolah spesialis ini ya karena arahan dari para founder. Ya.
Kemudian ini adalah kegiatan Swayanaka dari tahun 78 ya. Kemudian sampai dengan yang terakhir terdokumentasi tahun 94. Kemudian kita kembali revitalisasi Swayanaka tahun 2010. Jadi awalnya dulu adalah dari rasa cinta dan rasa sayang kepada anak-anak ya, dimulai dari Fakultas Kedokteran UNER, kemudian berkembang ke ITS, ke ITATS, kemudian juga sampai ke kota-kota lain gitu. Jadi intinya yang mendasari kita di sini adalah sebuah cinta gitu, sebuah rasa sayang kepada anak-anak, di mana kita ingin memperbaiki sebuah masalah, yaitu tumbuh kembang anak-anak dan hal-hal yang lain gitu. Dan itu yang memotivasi kita untuk berkegiatan ya. Bayangkan dari tahun 78 ya sampai sekarang tahun 2020 gitu. Sudah 42 tahun usia kita dan kita berkembang sebagai sebuah keluarga besar gitu. Harapannya di Swayanaka ini kita tidak hanya bersama saat kita menjadi pengurus, tapi juga sampai setelah kita selesai jadi pengurus itu kita tetap menjalin sebuah komunikasi gitu. Jangan ada sebuah silaturahim yang terputus. Nah, ini adalah perjalanan dari Swayanaka sejak berdiri tanggal 17 April 78, kemudian berkegiatan. Pokoknya kalau kita lihat kegiatannya banyak sekali zaman dulu ya. Kegiatan tentang anak-anak ya. Jadi ada pameran lukisan, kemudian mendirikan pusat belajar dan bermain Swayanaka gitu kan. Kemudian seminar kesejahteraan anak gitu kan. Kemudian dari tahun 95 ini, nah kembali kita mulai pada zaman saya itu adalah pada tahun 2010 gitu. Nanti saya mungkin akan cerita dulu gimana sih awalnya kalau bisa tahu Swayanaka gitu kan. Nah, kita sudah mencapai 42 tahun usia kita sebagai sebuah organisasi, itu bukan merupakan sebuah usia yang muda tentunya. Dan kita harus merenung kira-kira apa yang sudah kita capai selama 42 tahun ini gitu. Apakah kita sudah memberikan sebuah dampak yang signifikan gitu? Apakah kita sudah mencapai semua yang kita targetkan gitu kan dalam Rakernas? Nah, itu adalah sebuah perenungan dan itu kembali ke diri kita masing-masing. Apalagi ya saya mencermati diri sebagai seorang presiden, apakah sudah menjalankan amanah sebagai seorang presiden dengan baik. Kemudian kita juga perlu memikirkan apa cita-cita kita ke depan gitu kan. Apa yang menjadi tujuan kita ke depan. Karena kalau kita nggak punya tujuan ya kita nggak perlu susah-susah berorganisasi gitu kan. Apa yang kita perjuangkan. Dan saya rasa ini juga merupakan sebuah kerja yang panjang selama 42 tahun ini, dan saya rasa dan kita berharap mudah-mudahan yang kita lakukan ini akan sampai pada anak cucu kita gitu kan. Jadi nggak hanya sampai saat ini, tapi juga sampai umur yang kita nggak tahu gitu. Kira-kira sampai apakah Swayanaka ini akan berumur sampai ratusan tahun gitu kan. Nah, ini adalah saatnya kita untuk bisa kembali memikirkan apa yang ingin kita wariskan kepada adik-adik kita ke depan, apa yang kita berikan, kita wariskan pada anak-anak kita, apa yang kita wariskan pada cucu-cucu kita gitu. Dan oleh karena itu pentingnya kita membina sebuah persaudaraan gitu kan. Karena dengan persaudaraan dan silaturahim itu kita akan bisa lebih kuat, kita lebih kompak. Walaupun katakanlah kita dalam masa pandemi ini kita cukup vakum ya, tapi kalau kita mempunyai sebuah silaturahim yang baik, insya Allah kita akan tetap terjalin dan terikat satu sama lain gitu. Jadi yang utama adalah jangan putus komunikasi ya, terutama di grup-grup WhatsApp kita gitu kan. Mungkin kalau di grup keluarga besar itu anggota-anggota baru itu agak sungkan ngomong gitu ya, karena yang ngomong mungkin yang tua-tua kayak saya gitu. Tapi pada dasarnya ya kita ini adalah saudara, jadi kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan sebenarnya tidak perlu sungkan. Justru sebagai seorang senior, sebagai seorang kakak itu harusnya merasa senang apabila junior-juniornya itu bertanya gitu. Jadi jangan pernah merasa sungkan. Ya. Nah, ini adalah dulu sejarahnya. Saat itu kita di suatu siang di suatu kuliah di Fakultas Kedokteran, kita
Waktu itu saya Noval, kemudian ada Dr. Intan, ada Dr. Adwina, Dr. Arum, Dr. Emma, Dr. Adinda, Dr. Nina, Dr. Risa. Wah, ini teman-teman saya sudah semuanya sebagian besar sekarang alhamdulillah menempuh pendidikan spesialis. Dulu kita tertarik mendengar kuliah dari Prof. Mursintowati, guru besar dari kedokteran anak, ilmu kesehatan anak. Beliau menyampaikan bahwa, dulu itu ada organisasi yang bagus namanya Swanaka yang concern kepada anak-anak gitu. Dan entah mengapa waktu itu setelah kuliah, saya dan Noval, kemudian beberapa teman, Helmi juga waktu itu ingin menemui Prof. Sinto gitu. Kita ingin bertanya, sebenarnya Swanaka itu apa sih, Prof? Kita mengenai Prof. Sinto waktu itu, kemudian oleh Prof. Sinto waktu itu diarahkan ke Dr. Samuel, ya kan? Waktu itu, oke, kita bentuk komunitas anak-anak di Kauner. Dulu awalnya namanya itu bukan Swanaka dulu tuh, namanya Mahajika dulu. Ya, namanya ini agak imut-imut itu. Mahajika itu mahasiswa pecinta anak-anak ya. Jadi mirip-mirip ya. Kalau Swanaka penyayang, kalau Mahajika itu pecinta ya. Kita dulu awalnya dari internal di Kauner, tapi kemudian dulu saya setelah diarahkan oleh Prof. Sinta juga bertemu dengan Dr. Budi di kantornya beliau di Dinas Kesehatan. Waktu itu Dr. Budi sebagai kepala dinas, kemudian juga waktu itu bertemu Dr. Sundari yang jauh-jauh pulang dari Bali ke Surabaya menemui kami. Ya beliau menerangkan tentang Swanaka dan waktu itu kita merasa tertarik dan akhirnya kita membentuk Swanaka dimulai dari Fakultas Kedokteran. Kita berkegiatan dulu di Fakultas Kedokteran, tapi akhirnya kita mencoba untuk bisa bergabung dengan teman-teman di jurusan yang lain dan alhamdulillah mendapat respon yang bagus ya. Jadi kita mengembangkan ke beberapa regional. Kemudian fokusnya dulu adalah untuk tumbuh kembang anak ya. Jadi kita concern ke anak-anak waktu itu. Ini adalah Hari Anak di Desa Kenjeran, kemudian ini adalah Hari AIDS di Puskesmas di Surabaya Utara. Ini kita keliling rumah sakit ya. Saya ngajak teman-teman saya di Dokter Muda, ngajak mereka keliling rumah sakit untuk bisa berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yang mengidap kanker. Ya, ini khusus waktu itu Hari Kanker Anak. Nah, ini adalah kegiatan pertama kami yang saat itu kita, 2010 itu ada bencana Gunung Merapi ya. Jadi saya dan beberapa teman waktu itu, sebenarnya ini boleh ditiru, boleh enggak ya. Jadi dulu kita tuh bolos gitu. Kita bolos untuk jadi relawan ke Merapi. Karena sebenarnya dulu nggak dapat izin resmi gitu kan. Nah, kita nekat aja ya. Orang Surabaya kan bondo nekat ya. Bondo nekat. Kita ke Merapi bersama teman saya dulu. Ini ada Dr. Johan, kemudian ada Dr. Rima, Dr. Ira, Dr. Nina, Dr. Ersat. Nah, ini putranya Dr. Sundari, Dr. Arinal. Ya. Ini putrinya Bucut, ya, dari Jakarta waktu itu. Ya, kita ke Jogja waktu itu mau ngapain ya? Ya, kita kepikirannya, ya udah apa yang kita punya kita menghibur anak-anak saat itu. Nah ini kita berbagi anak-anak itu kita berikan mengenai trauma healing. Jadi mereka yang saat itu mungkin bingung ya kan di tempat-tempat penampungan bencana itu kan banyak anak-anak itu ya mereka nggak ada kegiatan, akhirnya kita ajak bermain aja gitu. Di beberapa tempat waktu itu di Stadion Mangkuharjo, kemudian di beberapa desa di sekitar Yogyakarta kita ajak bermain ini kita ajari gosok gigi, ini kita bermain panggung boneka gitu. Ini teman-teman saya semua ini. Ini teman-teman saya semua. Dan alhamdulillah responnya sangat baik dan kita dulu mengirimkan kalau nggak salah dua gelombang ke sana ya. Satu teman saya ini angkat gelombangnya Dr. Ersa, Dr. Arinal, kemudian yang kedua ini gelombang saya dan teman-teman saya yang lain. Jadi kita berbagi dan saat itu acaranya sangat sederhana, tapi kita meyakini bahwa dengan kesederhanaan ini yang penting tuh anak-anak itu bahagia gitu. Dan kita apabila kita membahagiakan orang lain, insya Allah kita juga nantinya akan bahagia. Dan ada sebuah
kepuasan batin di situ, ya kita bisa berbagi apa yang kita punya, ya daripada kita berdiam diri di rumah, ya berbagi kebahagiaan, dan juga kita bisa membangun sebuah empati. Dan saya rasa ini merupakan pengalaman pendidikan karakter yang luar biasa kepada saya pribadi dan juga kepada teman-teman saya ini. Teman-teman saya semua sudah spesialis ya. Ini Dr. Arinal ini spesialis sedang sekolah anestesi, Dr. Ira ini penyakit dalam, Dr. Ina ini sudah lulus spesialis saraf, Dr. Johan ini sudah lulus spesialis urologi, Dr. Ersat ini sudah lulus Mars. Jadi ya menurut saya ini adalah sebuah modal yang berharga, karena tentunya sebagai mahasiswa kita tidak hanya belajar di bangku kuliah. Nah, ini kemudian adalah saat itu kita sempat untuk ekspansi dan kita mendirikan regional Malang, kemudian di Jember. Ini di Malang, waktu itu bersama Dr. Maya, kemudian Pak Haryo. Nah, ini adalah Yeni, Ketua Swayanaka Malang pertama. Ya, waktu itu kita berdiskusi di kampus FKUMM ya. Nah, saat itu kita sepakat untuk bisa mengembangkan regional Malang. Ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya, dengan diketuai oleh Dimas, ya alhamdulillah Dimas, mudah-mudahan istiqomah. Kemudian ini di Jember saat itu, waktu itu saya nggak ikut karena saya sedang jaga. Jadi di Jember saat itu ada Solik, ada Fauzan, mungkin di sini juga ada fotonya Holidi ya. Oh, kelihatan nggak ya? Terus sini ada Prof. Maulana ya saat itu. Jadi alhamdulillah kita bisa mengembangkan di Jember. Jadi Jember ini luar biasa semangatnya ya. Ya, nggak kalah dengan Kota Pahlawan. Terus ini alhamdulillah waktu itu di bulan puasa kami diundang buka puasa di rumah Mendiknas ya, diajak oleh Pak Ago. Jadi kita mengenalkan Swayanaka. Nah, ini yang penting adalah yang saya ingin tekankan di sini adalah bahwa kita harus memikirkan ke depan mengenai ekspansi atau pengembangan regional untuk Swayanaka. Tapi itu sebenarnya hal yang cukup mudah, ya. Kita bisa bentuk regional Bandung, regional mana lagi, Solo, Semarang, mau sampai regional Manado, ada Berlian, Papua juga bisa sebenarnya. Cuman yang susah itu adalah ngeramutnya itu susah. Jadi sekali lagi mereka itu gampang, tapi menjaga itu sulit, gitu kan? Iya kan? Nah, mungkin bagi teman-teman mungkin yang masih jomblo, mungkin nyari pacar tuh gampang, tapi untuk menjadi istri itu susah gitu. Nah, mungkin kayak gitu ibaratnya. Jadi seperti itu. Dan ini yang penting adalah kita ke depan harus menjaga keluarga kita gitu kan. Yang sudah kita rekrut harus kita jaga supaya ya tidak merotoli satu-satu gitu. Dan yang saya tekankan adalah di Swayanaka ini kita karena kita sebagai keluarga, kita berkomunikasi sebagai sebuah keluarga. Jadi mungkin dulu saya juga pernah mengalami ya sebagai dulu waktu sama teman-teman, ya kalau kita berkegiatan itu ibaratnya yang datang itu aja gitu, ya kan? Nah, tapi kadang-kadang sering itu ada rasa kecewa kepada teman yang lain gitu. Nah, tapi rasa kecewa itu jangan sampai menyebabkan kita menjadi putus silaturahim gitu. Jadi karena suatu hal, weh hari ini wis gak bisa dijak wis ditokne ya, jangan seperti itu. Karena bisa jadi orang yang sekarang itu kita kenal mungkin tidak aktif sebagai tidak aktif dalam bidang sosial, bisa jadi 10 tahun ke depan dia justru menjadi orang yang paling aktif dalam bidang sosial mengalahkan kita gitu. Jadi orang itu bisa berubah, dan yang harus kita jaga adalah komunikasi terhadap semua orang gitu. Baik orang itu dengan semua karakteristiknya. Kalau saya sih lebih memilih itu karena saya tidak ingin orang bergabung di Swayanaka itu akhirnya menjadi orang-orang yang kalau dia keluar dia menjadi barisan sakit hati gitu. Jadi jangan sampai terjadi hal seperti itu. Makanya itu saya selalu pesan pada ketua regional, pengurus regional, dan utamanya kita di pusat sendiri supaya kita aktif menjalin komunikasi dengan semuanya gitu kan. Dan mungkin kita ada salah dikit-dikit lah, tapi itu merupakan hal yang biasa dan harusnya kita bisa berkomunikasi sebagai sebuah keluarga. Dan yang penting adalah kita harus mengembangkan jejaring ya. Karena kita bisa berkembang itu juga dengan adanya support dari orang lain ya.
Jadi yang menjadi pesan saya adalah kalau kita di regional, teman-teman di regional tuh sebaiknya menjalin komunikasi yang aktif dengan para stakeholder, dengan semua berbagai komunitas, kemudian dengan berbagai yang berhubungan dengan kita, ya. Kalau ada audiensi dengan pemerintah itu lebih baik, ya. Dan kemarin di Malang sudah mencontohkan mereka audiensi dengan wali kota Malang, dan itu merupakan sebuah hal yang baik. Ya, Mohon maaf Mas Atta, teman-teman. Ya, kenapa? waktunya sudah habis. Oh, boleh nambah dikit lagi? Berapa menit? Ya, ini dulu, tak tambahin dulu. Oke. Saya kira waktunya banyak, ya? Sudah 25 menit. Oh iya, sebentar. 10 menit. Ya, ini adalah kegiatan kita zaman dulu, ya. Jadi, kita akan menjadi organisasi yang eksis kalau kita tuh bermanfaat, gitu. Itu harus diingat-ingat. Kita akan menjadi organisasi yang eksis kalau kita bermanfaat, dan kita harus punya target, gitu. Target, ya. Tentunya juga dengan pengembangan diri kita, gitu. Dan webinar ini juga salah satunya untuk memfasilitasi pengembangan diri kita. Nanti apabila ada anggota yang punya kemampuan khusus, kita minta untuk bicara menjadi anggota. Dan yakinlah bahwa kita ini sebagai generasi yang terpilih, gitu. Nggak semua orang itu mau berkegiatan, apalagi malam minggu ikut webinar Swayanaka, itu nggak semua orang mau, gitu. Pengennya kan jalan-jalan. Kalau nggak jalan-jalan, ya nonton drakor atau apa, gitu kan. Yang suka drama Korea. Atau nggak semua orang itu mau tiap weekend, zaman dulu tuh berkegiatan tuh nggak semua orang mau. Jadi kita ini harus yakin bahwa kita itu orang-orang yang terpilih. Ya. Ini adalah salah satu, saya ingin sharing bahwa dulu waktu saya PTT itu saya bertemu dengan banyak pasien, ya. Ini ada Syahri, ini Erlianus, ini Sulis. Mereka semua ini punya kelainan jantung, ya. Dan dulu sempat kita bawa untuk bisa berobat ke Jakarta. Syahri ini sekarang sudah meninggal, ya. Tapi yang saya pelajari adalah bahwa semangat dari keluarganya itu amat besar untuk bisa menyembuhkan anaknya. Dan waktu itu memang kita bersama-sama dengan teman-teman di sana untuk bisa membantu anak ini, dan juga dulu dibantu oleh Dr. Nurwati di Jakarta. Dan kita harus selalu yakin bahwa kalau kita memudahkan jalan orang lain, insya Allah jalan kita juga akan dipermudah. Nah, ini adalah salah satu pasien di Madiun waktu itu, namanya Ainuha. Dia sakit tumor waktu itu. Kita, ya alhamdulillah, tim dokter bisa mengoperasi dan sekarang kondisinya baik, dan ya terjalin suatu silaturahim, gitu. Kalau ada apa-apa itu saya sering minta doa sama orang tuanya. Misalkan saya mau ujian itu saya minta doa. Jadi itu adalah salah satu fungsi dari silaturahim kalau kita bisa mengembangkannya. Nah, ini waktu saya juga di Maluku, saya sempat ngajar ke anak-anak akper, ya. Jangan pernah berhenti belajar, dan apa yang kita punya walaupun sedikit kita berikan pada orang lain. Ya, saya dulu review juga materi kedokteran semester 1, semester 2 saya lihat lagi. Kemudian ya saya coba sharing kepada anak-anak, dan alhamdulillah mereka sekarang sudah menjadi perawat, ya, jadi PNS, kemudian kerja di rumah sakit. Ya, saya bersyukur bisa memberikan apa yang sedikit yang saya punya kepada murid-murid saya di Akper saat itu di Maluku, di Ambon. Di Ambon, di kotanya Agnes ini. Ya, nah ini adalah jalan kita masih panjang, dan jangan hanya menganggap bahwa kalau kita melakukan kegiatan tuh bahwa kita ini hanya kerja-kerja kecil. Tapi sebenarnya kerja-kerja kecil kita tuh terhubung, ya. Terhubung menjadi akhirnya kita membangun sebuah peradaban. Jadi jangan hanya pekerjaan kita tuh remeh-temeh, enggak. Kerja-kerja kita terhubung untuk membangun sebuah peradaban di masa yang akan datang. Dan kita harus ingat, kita harus punya sifat jujur, ikhlas. Karena yang semua kita lakukan adalah sebuah tangga untuk menuju akhirat, gitu. Ya, kita melakukan kegiatan itu kan memberikan manfaat dan kebaikan, adalah sebuah usaha kita untuk mencari bekal untuk menuju akhirat. Dan kita tentunya harus meninggalkan warisan yang baik untuk generasi penerus kita di masa yang akan datang. Nah, ini adalah salah satu saya sharing mungkin yang saya jalani ketika saya di Maluku, ya. Tentunya sebagai Swayanaka juga kita mungkin lain kali bisa refreshing seperti ini, ya, jalan-jalan ke pantai, ya kan, kemudian bakar ikan, minum es, ya, ini ikan kuah kuning, macam-macam ini.
kita perlu refreshing supaya kita bisa, otak kita bisa fresh, supaya kita bisa kreatif, dan tentunya kita bisa merencanakan kegiatan di masa yang akan datang. Pesan saya adalah, jangan pernah kehilangan harapan, kemudian optimisme dan kegembiraan seberat apapun masalah yang kita punya. Gitu. Jadi, pikirkanlah bahwa masalah yang berat itu pastinya ada orang yang lebih berat daripada kita. Gitu. Dan jangan pernah kehilangan harapan kalau kita menghadapi suatu masalah, dan optimis bahwa cobaan yang kita terima tuh bisa kita hadapi dengan baik. Gitu. Dan kita harus selalu gembira, karena kalau kita nggak gembira, kita nggak punya energi untuk bisa bergerak. Dan Swayanaka, saya ingin kita menjadi otak, hati, dan tulang punggungnya anak-anak di Indonesia. Jadi kita yang berpikir mengenai masa depan mereka ke depan seperti apa, kemudian kita bekerja dengan hati, dan kita harus bekerja keras untuk berkegiatan kepada anak-anak Indonesia. Ya, mungkin terima kasih. Itu yang bisa saya sharing kepada kita semua, dan mudah-mudahan menjadi sebuah manfaat dan terus memotivasi kita untuk bisa bergerak ke depan. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurniawan yang sudah memberikan materi tentang motivasi diri. Sedikit dibacakan notulensinya ya, supaya semua yang disampaikan tadi kan ada banyak banget. Ini beberapa poin yang disampaikan. Yang paling pertama, jangan lupa untuk selalu berdoa setiap memulai sesuatu. Yang kedua, kita harus menganggap Swayanaka sebagai keluarga. Kita berkumpul dengan keluarga dengan dasar rasa cinta dan sayang kepada anak-anak. Oleh karena itu, kita harus saling bahu-membahu dalam melakukan hal-hal di Swayanaka. Kemudian, kita juga harus tahu apa yang kita cita-citakan, apa tujuan yang akan kita capai ke depan, apa target-target yang ingin kita kejar dalam melakukan sesuatu. Kemudian walaupun kegiatan-kegiatan Swayanaka ini bersifat sederhana, tapi tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan anak-anak. Jadi jangan pernah menganggap bahwa hal-hal itu adalah hal-hal kecil. Kemudian jangan pernah untuk berhenti menjalin komunikasi, selalu dijalin silaturahmi, jangan pernah putus karena pasti ada manfaatnya. Organisasi yang eksis adalah organisasi yang memberikan manfaat. Kita harus yakin bahwa kita adalah orang-orang yang terpilih, karena tidak semua orang yang mau melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan. Kemudian apapun yang kita punya, walaupun itu hal-hal kecil, kita harus tetap saling berbagi. Dan kita harus memiliki sifat jujur, ikhlas terhadap apapun hal-hal yang kita lakukan. Dan juga yang paling penting, jangan pernah lupa untuk refreshing, supaya kita tetap kreatif dan punya ide cemerlang lagi untuk kegiatan selanjutnya. Itu dia materi dari Dr. Aka, atau Mas Aka ya, biar lebih akrab. Selanjutnya kita buka sesi diskusi untuk teman-teman yang mengikuti peserta webinar. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, Fakih. Ya, Fakih, silahkan. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Ya, kenal. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Falurman Fakih. Saya ini di Swayanaka masih tahun pertama ya, jadi benar-benar baru. Tadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurniawan atas penyampaiannya. Ada satu hal yang menarik tadi yang saya perhatikan terkait materinya, yaitu tentang revitalisasi Swayanaka. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya, tapi pertama-tama saya ingin bertanya dulu. Dulu itu adanya revitalisasi itu apa ya? Faktor pemicunya, kenapa ada revitalisasi tadi? Mungkin ini akan berhubungan dengan pertanyaan saya kedua. Jadi mungkin pertanyaan pertama ini dulu. Mohon maaf sebelumnya. Jadi pertanyaannya, apakah ada faktor pemicu revitalisasi Swayanaka ya? Lebih tepatnya, apa faktor pemicu mengapa terjadinya revitalisasi tadi? Seperti itu. Faktor pemicunya. Ya, revitalisasi itu kan intinya memvitalkan lagi ya. Sebenarnya yang kalau saya lebih pas mungkin kita membangunkan kembali Swayanaka yang tertidur gitu. Karena dulu dari tahun 95 hingga tahun 2010 itu vakum. Swayanaka sempat vakum. Dan saat itu ya karena vakumnya kenapa? Karena waktu itu memang
SDM-nya sedikit. Ya. Jadi kita kembali membangunkan lagi Swayanaka yang tertidur, kemudian kita merevitalisasi terkait dengan keanggotaan, kemudian kegiatan Swayanaka kita rumuskan kembali, sehingga akhirnya kemudian banyak yang bergabung dan alhamdulillah bisa diterima oleh berbagai kalangan. Nah mungkin itu dulu mungkin. Ya. Oke, baik. Kalau begitu saya masuk ke pertanyaan kedua nih. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Oke. Jadi mungkin saya sedikit cerita dulu kenapa saya sangat tertarik kepada Swayanaka itu. Suatu saat saya pernah membaca sebuah postingan ya di National Geographic waktu itu tentang child labor. Jadi di situ dibahas berbagai hal. Salah satunya adalah bagaimana anak-anak kecil itu di-force untuk bekerja terhadap suatu company, di mana di situ risk management, pembayarannya itu tidak sesuai. Ya, walaupun secara kontrak kerja, maksudnya secara manusiawi anak kecil itu tidak seharusnya bekerja seperti itu. Akhirnya setelah saya tahu Swayanaka melalui salah satu kawan saya bergabung di situ. Nah, cuman bukan nggak sesuai ekspektasi ya. Mungkin bahasa diplomatisnya itu belum. Saya yakin Swayanaka itu bisa lebih dari ini, more than this, will be better one day. Nah, mungkin saya ingin bertanya, kalau dari pusat sendiri ya, itu saya sempat baca dari salah satu kawan saya di Swayanaka, kalau dari pusat itu arahan prokernya seperti apa sih itu? Nah, yang saya maksud adalah, saya pengen itu ketika ada proker, itu dari, ini karena saya tahun pertama ya, mungkin nanti mohon koreksi saya, jadi saya punya ide atau keinginan, jadi setiap proker itu ada 2 raport pusat dan juga raport regional. Tujuannya apa? Yang di regional ini, anggaplah saya misalkan ke SDNA atau SMPA. Di situ saya nggak pengen proker itu, apa ya, istilahnya hanya sekali berjalan, istilahnya tematik. Jadi saya pengen memang yang kita bina itu nggak sia-sia, ada progres ke depannya. Mungkin ini berat. Saya pernah sempat dialog atau diskusi dengan salah satu mantan ketua Swayanaka, saya lupa waktu itu jawaban dari beliau apa, cuman katanya ini bisa direalisasikan, walaupun sedikit agak berat. Nah mungkin kalau dari dokter sendiri, sebenarnya sistematiknya itu gimana sih? Ada nggak ke arah sana gitu? Atau memang dari pusat cuma memberi secara garis besar, prokernya seperti ini, prokernya seperti ini, prokernya seperti ini, silahkan nanti dari regional dikreasikan sendiri seperti itu. Jadi saya pengen proker itu benar-benar memberi impact yang nyata gitu. Seperti itu, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Ya, ini kita sangat senang kalau ada regional yang bertanya seperti ini. Artinya, ya pertanyaan itu kan membuktikan sebuah kepedulian ya akan sesuatu yang kita hadapi bersama. Jadi mengenai masalah proker ini sebenarnya kita saat rakernas itu kita sudah membicarakan mengenai kegiatan-kegiatan ke depan ya. Kita secara garis umum mungkin kita bagi 2 kegiatan itu menjadi sebuah kegiatan yang incidental dan kegiatan yang sustainable. Nah, tadi mungkin yang difokuskan adalah kegiatan yang sustainable ya, sustainable atau jangka panjang gitu. Nah, di beberapa tempat itu, di beberapa regional itu memang kita mengadakan pembinaan kepada anak-anak. Dan itu saya sampaikan bahwa pembinaan itu harus ada sebuah evaluasi gitu. Evaluasinya itu apa? Artinya evaluasinya itu apakah keberadaan kita di situ memberikan sebuah kemanfaatan pada anak-anak. Gitu. Jangan sampai kita di situ hanya sekedar datang dan pergi gitu. Jadi kita datang, kita berkegiatan gitu kan. Setelah kita pergi ternyata tidak ada sebuah evaluasi apa-apa. Jadi harapannya memang kita kalau mengenai spesifikasi dari kegiatan, sebenarnya kita lebih menyerahkan untuk yang kegiatan sustainable itu adalah kepada kearifan lokal dari regional masing-masing. Kira-kira permasalahan apa yang ada di regional itu gitu kan. Tentunya permasalahan pembinaan di Surabaya itu beda dengan permasalahan pembinaan di Jember atau di Malang gitu. Jadi kegiatannya itu masing-masing gitu. Jadi seperti itu. Dan itu tergantung dari berat tidaknya masalah yang ada di situ gitu. Jadi saya rasa untuk itu kita sudah pernah diskusikan dulu bahwa itu adalah sebuah kearifan lokal mengenai pembinaan yang akan dilakukan dan memang sebaiknya ada target. Jadi kita di situ itu berapa lama? Setahun, 2 tahun. Kemudian kita harus pergi ke tempat yang lain.
Jangan sampai dari dulu dan sekarang tuh tempatnya sama aja, itu pasti akan menimbulkan sebuah kebosanan, ya kan? Dan harus ada memang monitoring dan evaluasi nanti itu yang akan dibicarakan mungkin di internal divisi program, ya. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Dokter. Ya, oke. Makasih. Apa sudah jelas? Sudah. Alhamdulillah sudah. Oke. Kemudian yang kedua tadi ada Devi Aprilia ya yang mau bertanya. Iya, silakan. Halo, Devi. Atau mungkin yang lain ada yang mau bertanya? Kita buka satu kesempatan pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, boleh nggak saya menambahkan jawaban dari Aka tadi? Oke, Dokter. Boleh ya, Mbak Nasrotun ya. Ya, Jadi tadi pertanyaan terakhir itu pertanyaan yang baik sekali ya. Jadi apa sih output dari Swayanaka selama ini? Begitu kan? Apakah tidak sampai pada kekerasan pada anak? Kita membantu secara biro hukum kita mencegah KDRT pada anak dan sebagainya. Sebenarnya itu cita-cita kita semua. Kalau bisa kita Swayanaka merangkum seluruh permasalahan anak, baik anak-anak di dalam kota maupun anak-anak di pedesaan. Namun, seperti kita ketahui bahwa kerja sosial itu nggak banyak yang mau. Bahwasanya Swayanaka sekarang ini banyak anggotanya ini sudah luar biasa kalian berada di sini. Tapi apa yang bisa kalian lakukan kalau hanya cuma 10-15 anak dalam satu kota, di mana permasalahan yang sedemikian besar. Jadi tadi seperti kata Dokter Aka bahwa kita harus memilih dengan kearifan lokal, artinya permasalahannya itu ada 10, tapi mana yang kira-kira kita bisa bantu. Misalnya contohnya Jakarta. Mereka tidak pernah mendengar cerita, taunya gadget aja. Maka di Jakarta nomor 1 adalah cerita. Kakak-kakaknya mengutamakan cerita dan komunikasi dengan mereka. Nanti misalnya Jember masalahnya ada yang lain lagi. Jadi sementara kita masih begitu, pendidikan yang dasar. Namun nanti ini suatu tantangan dari Mas siapa tadi yang tanya? Mas Fakih ya. Ini satu tantangan untuk Ketua Swayanaka setelah AK nanti untuk betul-betul membuat output pada setiap regional. Jember outputnya apa, Bali outputnya apa, sehingga bisa kita evaluasi setiap tahun. Saya kira begitu tambahan dari saya. Terima kasih Mbak Nasirotun. Terima kasih Dr. Nurwati. Baik, karena waktu kita sudah cukup molor, kita akan memasuki acara selanjutnya, yakni penyampaian materi kedua oleh orang yang tidak kalah pentingnya ini selain Mas Aka. Ada Dr. Naufara Nadipiras, yakni Ketua PSDM Nasional Swayanaka Indonesia, yang akan menyampaikan materi tentang apa saja yang bisa dilakukan oleh Swayanaka selama masa transisi pandemi COVID-19. Pada Mas Naufal, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Suara saya jelas ya? Jelas. Ya, saya izin share screen dulu sebentar. Sudah muncul PPT-nya? Sedikit pecah, Mas. Sedikit pecah. Sambil saya mulai aja ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada malam hari ini. Pada malam hari ini saya akan memberikan materi yang menurut saya ini cukup penting. Apa yang bisa Swayanakers lakukan di masa transisi pandemi COVID-19.
Nah, karena ini yang teman-teman hadapi di lapangan, kita sudah tidak bisa bergerak bebas, menemui anak-anak binaan kita, membantu mereka, bermain dengan mereka seperti dulu. Sebentar. Nah, ada pepatah yang bilang tak kenal maka ta'aruf. Jadi saya izin memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman lainnya. Nama saya Noval Ranadi Firas, sudah kepala 3, sudah menikah, sudah punya 1 orang anak. Dari tahun 2007 saya berdomisili di Surabaya. Teman kuliah Dr. Ahmad Kurniawan dari tahun 2007 di FK UNER. Kemudian lulus dokter umum juga seperti Mas Aka. Saya melanjutkan sekolah. Jadi PPDS itu istilah lain dari program pendidikan dokter spesialis. Saya di bagian ortopedi traumatologi, jadi bagian pembedahan yang berhubungan dengan anggota gerak, kecelakaan lalu lintas, berhubungan tulang, otot, dan lain sebagainya. Saat ini saya menjabat mendampingi Pak Presiden Swayanaka, Dr. Ahmad Kurniawan, yaitu saya mengemban amanah di Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Nasional Swayanaka. Jadi dulu saya juga aktif berorganisasi. Dari zaman saya baru masuk kuliah, kecemplung di dunia organisasi, itu ranahnya PSDM terus. Sampai dari tahun 2007 sampai 2020 PSDM. Iya, kalau mau lebih tahu tentang saya bisa cek Instagram saya. Lanjut. Nah, ini kita awali dengan pengetahuan umum terlebih dahulu ya. Ironis sekali kita tahun 2020 ini mengalami sebuah pandemi atau permasalahan kesehatan global atau seluruh dunia. Mas Noval, maaf. Ya? Itu PPT-nya memang tidak bisa dikecilkan lagi ya? Atau memang tampilannya? Tampilannya, Pak, tampilannya. Soalnya beberapa ini kepotong. PPT-nya nggak bisa ya? dibaca. Iya. Coba tak share screen ulang. Bentar. Ya. Cek bagaimana? Udah. Oke. Ya, jadi akibat dampak dari corona ini, maka pemerintah memberlakukan masa PSBB, pembatasan sosial berskala besar, di mana kita tidak bisa berinteraksi, berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang lain seperti dulu. Nah, seperti teman-teman ketahui, masa PSBB itu sekarang telah selesai. Nah, sekarang itu kita memasuki fase yang namanya fase transisi. Sebelum menuju fase yang pemerintah katakan itu bilangnya new normal. Nah, sebenarnya apa itu masa transisi di pandemi COVID-19 ini? Itu adalah semacam masa peralihan di mana keterbatasan sosial, ekonomi, interaksi dengan orang lain itu mulai dilonggarkan. Nah, yang tadinya misalkan mall itu benar-benar tutup, nah kali ini toko pakaian, toko tas, toko sepatu dan sebagainya mulai dibuka. Kemudian rumah-rumah makan mulai dibuka, namun tidak bisa makan di tempat seperti itu. Memang masih agak bebas, tapi tetap dibatasi dengan peraturan dan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Seperti itu. Nah, apa saja yang terjadi selama masa transisi? Yang pertama, fasilitas umum atau kegiatan-kegiatan tertentu yang menjaring banyak massa itu sudah dibuka, seperti rumah makan, mal, tempat ibadah, dan lain sebagainya, namun hanya melibatkan orang-orang dengan dibatasi kapasitas dengan jumlah maksimal tertentu. Nah,
yang terjadi adalah setiap kita keluar rumah, kita pasti melihat semua orang memakai masker sebagai pencegahan penularan COVID-19. Kemudian yang terjadi selama masa pandemi ini adalah jangan kaget kalau kita selalu melihat orang-orang yang rajin cuci tangan. Rajin cuci tangan, kemudian memakai masker. Dan physical dan social distancing, di mana kita harus menjaga jarak dari kerumunan orang, menjaga jarak dari fisik ke fisik, dengan jarak 1,5 meter atau lebih. Nah, sehingga itu akan membatasi pergerakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita coba lihat ke belakang. Nah, betapa indahnya ketika dulu kita melakukan kegiatan di Swayanaka ini. Kita hampir tiap weekend ketemu dengan anak-anak binaan kita, kemudian bermain dengan mereka. Ini kegiatan-kegiatan yang terangkum di berbagai regional, betapa senangnya kita dan juga mereka anak-anak kecil. Nah, namun apakah itu bisa dilakukan sekarang? Nah, ini yang harus kita sikapi bersama. Yang jelas, kita sudah tidak bisa seperti dulu lagi. Kita sudah tidak bisa mengunjungi anak binaan kita secara bebas. Seperti dulu, sudah tidak bisa berkerumunan, berkegiatan, komunikasi dengan mereka. Nah, sehingga selama masa pandemi ini kita harus memiliki siasat. Siasat apa saja yang bisa kita Swayanakers lakukan, baik secara organisasi maupun secara pribadi selama masa pandemi ini, di masa transisi ini. Nah, aspek pertama dari kegiatan sosial. Kemarin saat masa-masa PSBB, semua regional melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat-masyarakat. Karena apa? Dalam masa PSBB, banyak sekali orang yang berhenti bekerja, tidak bisa mencari nafkah karena tokonya atau pekerjaannya sementara ditutup begitu. Nah, sehingga itu merupakan fase yang tepat di mana kita harus melakukan kegiatan sosial untuk membantu warga sekitar di regional masing-masing. Seperti yang dilakukan Malang, Surabaya, Jember, dan sebagainya, memberikan donasi makanan atau kebutuhan pokok, tempe kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Apakah sekarang masih bisa dilakukan di masa transisi ini? Perlu kita ketahui bahwa pada masa transisi ini, banyak sekali tempat-tempat yang telah dibuka kembali, sehingga banyak orang yang juga sudah mendapatkan pekerjaannya kembali. Nah, dalam hal ini kita masih bisa melakukan donasi makanan atau kebutuhan pokok ini, tetapi kita juga harus cerdik dalam memetakan tempat atau area yang bisa kita datangi atau warga yang benar-benar membutuhkan pada masa transisi ini. Karena kebanyakan orang-orang sudah kembali bekerja dan sudah penghasilan kembali. Jadi poin 1 masih tetap bisa dilakukan. Poin 2, nah kegiatan sosial yang bisa kita lakukan adalah donor darah. Ini juga kegiatan sosial membantu orang lain. Jujur, selama masa PSBB kemarin itu saya sempat bingung. Jadi pasien yang mau saya operasi itu batal oleh dokter biusnya, karena memang persediaan darahnya tidak ada sama sekali di bank darah Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, saya tidak tahu kenapa ya, harusnya dengan orang banyak yang tidak bekerja atau libur selama masa PSBB ini bisa berkontribusi dengan memberikan darahnya. Mungkin karena orang-orang pada takut keluar, takut ke PMI. Nah, sehingga kondisi selama PSBB di Surabaya kemarin itu stok bank darah benar-benar minimal. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ya, ada peningkatan, namun kita tetap was-was kalau hal itu bisa saja terjadi di masa transisi ini. Sehingga ini adalah salah satu yang bisa disarankan kepada Swayanakers, baik
secara organisasi atau secara pribadi masing-masing untuk berkegiatan sosial dengan berdonor darah. Kegiatan sosial lain yang bisa dilakukan adalah dengan membantu garda terdepan tenaga medis dalam penanganan COVID. Ini kembali lagi ya, kalau jadi waktu awal-awal penanganan COVID memang benar terjadi di lapangan, di rumah sakit, puskesmas, dan sebagainya, kalau kekurangan sekali alat pelindung diri dalam penanganan pasien-pasien COVID. Persentase kekurangan APD itu sudah mulai berkurang, tapi opsi ketiga ini bisa juga kita lakukan, tapi tetap seperti opsi pertama, kita juga harus bisa memetakan area atau tempat-tempat atau rumah sakit, instansi kesehatan yang benar-benar membutuhkan alat pelindung diri atau bantuan untuk penanganan COVID. Nah, itu tadi dari segi aspek kegiatan sosial yang bisa dilakukan oleh kita. Nah, yang kedua, tetap perkuat silaturahmi komunikasi internal Swayanaka kepada regional, terutama kepada pengurus-pengurus regionalnya dengan anggota, dengan volunteernya, itu tetap dijaga komunikasi silaturahminya. Bagaimana siasatnya? Bisa dengan meeting atau silaturahmi berkala. Nah, entah itu 2 minggu sekali, atau seminggu sekali, alhamdulillah kalau bisa meluangkan waktu. Kemudian yang kedua, say hi di sosial media yang kalian punya. Nah, grup WA, terutama grup WA regional itu tetap dijaga, tetap harus aktif. Ya minimal nanyakan kabar lah, biar benar-benar biar benar-benar ada komunikasi. Karena kalau misalkan tidak ada komunikasi sama sekali sampai berbulan-bulan, itu yang dikhawatirkan adalah dari kita pribadi ini merasa kalau itu nggak ada kegiatan, maka bisa yang tidak kita inginkan adalah dari segi SDM kita akan banyak kehilangan anggota-anggota kita. Jadi cuek. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, tidak dipungkiri lagi, selama pandemi COVID-19 ini adalah media yang bisa kita optimalkan adalah internet. Nah, contohnya yang kita lakukan sekarang ini dengan media Zoom, aplikasi yang semacamnya seperti Google Hangout dan lain sebagainya, itu merupakan media yang cukup efektif memediasi kita untuk berkegiatan sehari-hari. Dan juga berkegiatan dalam menjalankan organisasi Swayanaka. Nah, selama masa pandemi dan transisi ini, menurut saya dibutuhkan suatu kreativitas, harus lebih kreatif, harus lebih produktif. Bukan berarti dengan mungkin teman-teman mahasiswa kuliahnya libur itu ya di rumah doang, nonton Netflix atau nonton YouTube, kemudian nggak produktif gitu, jangan seperti itu. Nah, produktif itu dengan meningkatkan hard skill, ya contohnya dalam perkuliahan kalian belajar, walaupun masa libur pandemi ini kalian tetap belajar membaca buku, meningkatkan soft skill. Nah, kalian bisa berinteraksi dengan teman-teman Swayanaka, meeting, mengungkapkan pendapat dan lain sebagainya untuk melatih kepribadian kalian dari segi public speaking dan lain sebagainya, itu juga bisa. Itu lebih produktif, lebih kreatif. Nah, ini yang harus kita asah, karena kalau dari yang saya paparkan tadi, ternyata kita terbatas dalam melakukan kegiatan organisasi selama masa pandemi ini. Kita harus lebih kreatif mengelola apa yang bisa kita lakukan dengan media apa saja, internet dan lain sebagainya. Ambil contoh, misalkan dengan media internet, mungkin Swayanaka Jakarta bisa bekerja sama dengan sekolah dasar mana begitu, sekolah dasar mana kemudian ikut nimbrung di acara sesi belajar online-nya.
dengan memberikan sesuatu yang menarik dari segi online kepada murid-murid SD tersebut. Nah, tetap tak bosan-bosannya, saya mengajak teman-teman Swanaka untuk tetap semangat dalam berorganisasi walaupun di masa pandemi COVID-19 ini. Ingat selalu adik-adik binaan kita yang sudah lama tidak kita sapa. Nah, bagaimana muka-muka ceria mereka yang bisa membahagiakan kita, walaupun kita sudah lama tidak bertemu mereka karena masa pandemi ini, tapi yakinlah mereka masih membutuhkan kita. Nah, sehingga mari bersama wujudkan generasi sehat dan cerdas tumpuan harapan bangsa. Ya, mungkin itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita rangkum sedikit ya. Jadi Swanaka saat ini kita berada di masa transisi COVID, di mana kegiatan-kegiatan Swanaka yang dulunya jadi ciri khasnya Swanaka tidak bisa lagi kita lakukan. Nah, dari sini Mas Naufal atau Dr. Naufal itu memberikan beberapa usulan yang terdiri dari beberapa aspek. Pertama dari aspek sosial, yaitu memberikan donasi makanan, kebutuhan pokok seperti yang sudah dilakukan di beberapa regional. Itu masih bisa dilanjutkan, tapi harus dipertimbangkan yang mana yang harus kita bantu. Kemudian ada donor darah dan membantu tenaga kesehatan dalam menghadapi COVID. Untuk 2 poin ini sifatnya disarankan ya, Mas Naufal ya? Ini bukan wajib loh, cuma ya, ngasih makanya, gambaran ke teman-teman biar regional. Saya bantu perjelas, takutnya nanti ada salah pahaman dari regional saat kita menyampaikan beberapa usulan program, bahwa ini adalah wajib dari pusat, tidak. Ini semua sifatnya usulan. Kalau misalnya mau dilaksanakan monggo, kalau ada ide yang lebih kreatif, bisa dilakukan yang lain. Kemudian untuk aspek yang kedua, itu untuk jalin silaturahmi dan komunikasi. Nah, kalau untuk yang ini nih, wajib ini. Yang pertama itu dengan rajin mengadakan meeting, bisa dilakukan 1-2 minggu sekali. Kemudian harus stay hi di media sosial, bisa melalui WA atau grup manapun, untuk tetap saling berkabar ke sesama Swanaka. Terus kita juga harus mengoptimalisasi internet. Dan kita harus lebih kreatif dan produktif walaupun kita berada di masa transisi ini. Produktif bisa dengan meningkatkan hard skill maupun soft skill, kreatif dengan mengelola apapun yang ada yang bisa kita lakukan. Mungkin itu materi dari Mas Naufal. Mungkin ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Mungkin teman-teman ada yang tiba-tiba kepikiran ide gitu. Wah, saya punya ide baru nih dalam memberikan ide kita untuk bergerak dalam masa pandemi ini seperti apa, begitu. Nggak monoton, misalkan hanya webinar, Zoom, terus. Nuru. Nuru. Iya, selamat malam. Sebelumnya, kalau untuk yang mau bertanya, nanti tolong bisa disebutkan nama dan regionalnya ya. Terima kasih. Oh iya. Oke, perkenalkan nama saya Nuru. Saya dari regional Swanaka UC. Di sini saya mau bertanya. Di sini sebenarnya ada dilema etik ya, di mana saya tuh dalam masa-masa ini tuh sangat banyak sekali di daerah saya tidak tahu di daerah lain, banyak anak-anak yang keluar tanpa menggunakan masker di keramaian, baik di taman atau nongkrong-nongkrong di tempat PS. Tapi setelah saya tegur di sini, lo kenapa gak pakai masker, Dek? Terus saya mendapat jawaban dari anak-anak kebanyakan itu, mereka bilang, kenapa sih orang corona ini cuma dibuat-buat sama Pak Dokter biar memperkaya rumah sakit sama Pak Dokternya aja. Nah, itu kebetulan kan tetangga saya. Terus saya tanya sama tetangganya, saya konfirmasi ternyata betul, alasannya mereka tuh nggak percaya dengan corona sendiri. Nah, ini kan jadi dilema etik buat saya sendiri. Sementara saya tuh ada di Swanaka yang tujuannya itu adalah membahagiakan anak-anak. Jadi saya mau bertanya apa tindakan yang sebaiknya saya lakukan agar saya itu tidak jadi berdebat dengan masyarakat
dan anak-anak ini juga timbul kesadaran dari anak-anak atau orang tuanya sendiri untuk memakai alat pelindung diri, contohnya seperti masker itu sendiri. Oke, terima kasih. Berarti ini pertanyaannya itu apakah yang bisa diedukasi untuk masyarakat tapi tidak menimbulkan kontroversi ya dengan masyarakat? Iya, betul sekali. Silakan kepada Mas Nova. Tuh, anak kecilnya kok udah pinter ya? Udah bisa mencerna. Ya, ini mungkin menjawabnya juga butuh dengan pemikiran yang kreatif. Halo? Tadi Nuru ya? Nuru? Ya. Iya, Dok. Nuru. Nuru, kalau misalkan seperti yang kamu bilang, berarti kondisinya kan jelas untuk bertemu atau ngasih nasihat ke anak-anak tersebut, maka harus dengan bertemu langsung ya? Benar, Dok. Wah. Ya ini. Ya jadi, kalau memang ternyata kita sudah mentok ya, misalkan kita sudah mentok ngasih tahu anak-anak itu terus mereka tetap bersikeras, ya istilahnya jangan apa ya, jangan putus asa, jangan menyerah. Kita sebagai kader Swayanaka masih ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan edukasi, misalkan edukasi dari sosial media yang kita punya. Memang secara nggak langsung yang kita edukasi, materi-materi yang kita edukasi itu, ya kan kita nggak tahu anak-anak itu bakal ngelihat materi yang kita share atau enggak. Nah, tetap pemikiran apa ya, istilahnya pemikiran kita harus tetap optimis. Kita sudah berusaha memberikan arahan atau nasihat di sosial media yang kita punya kepada netizen atau warga masyarakat di sekitar. Nah, itu salah satu hal yang bisa kita lakukan. Walaupun tidak menjamin orang tua atau anak-anak tersebut membuka Facebook-nya atau membuka Instagram-nya dan melihat share-sharean kita. Langkah yang kedua adalah mungkin bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak instansi di sekitar rumahnya Nuru, entah itu puskesmas atau mungkin yang lebih ideal puskesmas ya, karena nggak mungkin dari RT atau RW mengumpulkan massa. Nah, di puskesmas itu walaupun dengan pembatasan, misalkan kita mau berorasi atau memaparkan edukasi tentang pentingnya masker, ya walaupun yang dibatasi hanya 5 atau 10 orang yang mendengar, itu tidak apa-apa, jangan goyah. Intinya tetap semangat, tidak hanya sekali kamu memberikan edukasi di puskesmas, tapi 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Pokoknya intinya dari segi tatap muka langsung, seperti yang aku kemukakan tadi, dengan bisa bekerja sama dengan instansi di sekitar, instansi kesehatan atau puskesmas yang paling memungkinkan saat ini, walaupun yang mendengar hanya 5-10 orang karena keterbatasan masa transisi pandemi COVID. Kemudian langkah yang kedua adalah tetap mengoptimalkan sosial media yang kamu punya dengan memberikan edukasi yang positif. Walaupun share-sharean yang kamu kirim itu belum tentu dilihat oleh orang tua anak tersebut maupun anak-anak tersebut, tapi setidaknya kamu sudah memberikan sebuah usaha untuk menyadarkan mereka untuk berbuat yang benar. Oke, baik, Dok. Terima kasih. Boleh. Atau mau menambahkan, silakan. Boleh menambahkan? Ya, silakan. Halo Nuru. Sebenarnya baru kepikiran tadi pas Nuru bilang ternyata anak-anak di sana nggak pakai masker karena ternyata sepertinya itu obrolan orang tuanya mereka ya. Jadi seperti yang Mas Noval bilang ada 2 sisi, yaitu anak-anak dan orang tua. Kalau yang saya sarankan ke Nuru sih, coba Nuru bawa masker polos yang bahan kain. Nah, Nuru coba buat masker polos itu menarik digambar sama Nuru, biar
pas Nurul bawa di depan anak-anak itu, Nurul pakai, itu terlihat menarik di hadapan anak-anak. Nah, Nurul kasih ke anak-anak, Nurul kasih spidolnya juga, silahkan kalian menggambarkan masker, tapi kalian pakai masker tersebut. Nanti kalau saya ketemu lagi dengan kalian adik-adik, Nurul bisa melihat mereka memakai masker itu. Jadi buatlah suasana yang menyenangkan terhadap anak-anak dengan pola yang tidak kaku. Jadi edukasi terhadap masker bukan karena kesehatan saja, tapi apa sih yang menarik buat anak-anak, contohnya seperti itu. Nah, dan yang kedua adalah yang pasti ya PRT atau Bu RT. Itu wajib banget. Kalau misalnya kita sudah melihat yang seperti itu, ya kita harus dan kita merasa apa ya, wah, gue perlu nih sebagai anak muda yang ada di lingkungan sini. Jadi diskusi aja dengan PRT. Sejauh ini kita tahu PRT sudah melakukan hal apa. Kalau misalnya sudah melakukan hal A, ya coba kita kasih support tambahan. Ternyata ada kondisi gini. Dan coba Nurul juga bisa menawarkan diri sebagai seorang anak muda yang ada di sana. PRT, ternyata saya punya gagasan menarik loh, kayak yang tadi saya sebutkan gitu. Jadi memang ada dua sisi. Jadi orang tuanya tercover, anaknya juga tercover dengan si Nurul. Gitu aja dari saya tambahannya. Terima kasih. Oke, terima kasih sarannya. Oh ya Nurul, kalau itu sangat setuju sekali dengan sarannya Fikri ya. Kalaupun kamu misalnya masih takut-takut menghadapi Pak RT, nah saya adalah perwakilan Soenaka, nah, kan jadi ada instansi yang kamu pegang, Pak RT-nya bakal lebih bakal lebih aware. Itu nggak masalah kok. Baik, Dok. Tapi di Soenaka Madura belum ada, Dok. Oh iya, lo enggak, ya kamu mengatasnamakan Soenaka Indonesia. Oh, baik, Dok. Siap. Saya coba. Tenang. Jadi untuk Nurul sudah jelas ya. Ini sebenarnya nggak cuma untuk Nurul, mungkin banyak ya, kita nggak cuma di Madura, masih banyak di daerah-daerah yang masyarakat masih belum percaya tentang keadaan yang sekarang kita hadapi. Jadi saran-saran dari Mas Noval dan Mas Fikri tadi itu bisa menjadi salah satu masukan untuk kita menghadapi masyarakat. Intinya kita untuk tetap memberi, tidak akan pernah menyerah. Kemudian apakah ada lagi yang mau bertanya? Masih ada kesempatan satu orang lagi. Atau mungkin ada yang mau menambahkan? Jadi intinya saya mengajak teman-teman regional bertindak dan berpikir secara kreatif di masa keterbatasan ruang gerak kita selama masa pandemi transisi COVID ini. Begitu. Kalau bisa kita gali lebih dalam lagi, ternyata banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Yang paling susah itu adalah bagaimana kita menjalin komunikasi dengan anak-anak kembali di masa COVID ini. Kan rasanya bukan hal yang mudah kalau misalkan kita bisa mengajak anak-anak binaan kita bertatap muka dengan kita via Zoom seperti ini. Gitu. Bisa dong, ini kan ngomong. Ya, mungkin itu Naziro. Boleh nambah lagi, Mbak? Oh, iya Dokter Nur, silakan. Saya usul bagaimana kalau ini masalah yang Mbak Nurul sampaikan, betul tadi kata Mbak Nasirotun, banyak sekali di seluruh Indonesia ya. Jangankan anak-anak, orang-orang tua pun juga masih banyak yang belum percaya. Jadi kita tidak usah memaksakan ilmu yang kita punya. Jadi tadi seperti usul Fikri tadi, bahwa kita mengajak mereka menggambar masker, itu hal yang baik. Dan ini sangat penting, mungkin bisa dari masing-masing regional membuat webinar mengenai COVID misalnya di Malang membuat webinar, kemudian di Bali membuat webinar, kemudian di Surabaya sendiri, di Jember, di Jakarta yang isinya mengenai anak-anak dan COVID. Tentu tidak bisa kita sendiri, kita harus mengajak seorang dokter. Kalau bisa dokter anak atau dokter yang bekerja di COVID untuk memberikan penerangan pada mereka bahwa ternyata masalah COVID ini benar. Jadi kita ngasih taunya pelan-pelan gitu. Jadi kita membantu pemerintah untuk memberikan informasi itu. Terima kasih Mbak Nasirotun. Terima kasih Dr. Nur atas masukannya. Apakah
Ada lagi yang mau menambahkan atau mau bertanya? Mungkin usul apa namanya? Ada nasihat atau pesan dari Dr. Nur, Dr. Anita, dan Dr. Agi mungkin. Mungkin gantian Anita. Anita. Dr. Anita. Yuk, sorry. Maaf, saya ini soalnya mondar-mandir. Terima kasih waktunya. Saya hanya salut ya untuk Aka Novan juga Naziratun untuk acara ini. Melalui acara ini mungkin juga membuka wawasan lebih jauh untuk semua anggota Swayanaka dimanapun, termasuk mungkin simpatisan Swayanaka ya yang belum anggota tadi mungkin Mbak Nurul ya bilang di Madura kan belum, tapi siapa tahu dia akan menjadi anggota Swayanaka Indonesia, betul. Jadi menjadi kepanjangan tangan Swayanaka. Saya hanya ingin menggarisbawahi ini saat-saat seperti ini, seperti tadi Naufan katakan, lebih kreatif. Saya setuju banget seperti Dr. Nurwati, bahkan mungkin webinar yang terkait dengan visi misi utama Swayanaka, yaitu pembinaan karakter anak. Mungkin bisa bekerja sama juga dengan psikolog, baik psikolog anak, ya terutama psikolog anak mungkin ya, dan pembicara dari Swayanaka, dari aspek mahasiswa berkegiatan di daerah tertentu, tapi mungkin sini psikolog membahas bagaimana masalah yang mungkin terjadi di saat-saat COVID seperti ini. Nah, itu bisa juga menjadi suatu pembekalan untuk para mahasiswa. Jadi, kalau tadi sasaran kita sepertinya untuk ke masyarakatnya, untuk anaknya, untuk orang tua, tapi mungkin bisa juga pembekalan untuk para mahasiswa yang bersimpati terhadap anak atau ingin berkegiatan di Swayanaka, bagaimana menghadapi saat-saat COVID ini, karakter anak yang mungkin jadi cemas, karakter anak yang mungkin jadi bosan, bagaimana menyikapinya kita sebagai para mahasiswa yang mencintai anak-anak. Nah, nanti melalui ini juga dapat untuk mengedukasi, mungkin edukasi juga lewat online bisa karena sekarang orang tua juga di pinggiran, anak-anak juga kadang-kadang main game, main HP. Nah, saat itu diambil kesempatan untuk memberikan edukasi-edukasi online. Itu aja saya tambahkan. Dan sekali lagi saya salut, mudah-mudahan acara seperti ini dapat terus berlangsung untuk kita membina silaturahmi dan meningkatkan kreativitas kita untuk berkarya bagi anak-anak Indonesia walaupun di era COVID ini. Terima kasih Dr. Anita. Terima kasih, Dok. Dari Dr. Agi mungkin ada dua patah kata yang ingin disampaikan. Oke, kalau begitu ini materinya dari dua materi yang disampaikan sudah disampaikan semua. Sudah banyak hal yang kita diskusikan bersama, masukan-masukan yang disampaikan. Dan untuk acara webinar ini, insya Allah ini akan menjadi webinar series. Dan ini adalah series yang pertama. Dan akan kita lakukan setiap malam minggu. Jadi selalu luangkan waktunya setiap malam minggu bersama Swayanaka. Untuk selanjutnya akan dikabari lagi webinar seri apa dan dari regional mana. Jadi dalam Sabtu malam ini tidak hanya dari pengurus pusat saja yang mengadakan webinar, itu juga bisa dilakukan dari teman-teman regional. Nah, teman-teman regional jadwalnya nanti bisa diatur bersama pengurus pusat mana yang mau ini dulu. Oh ya, Mas Daus mau dokumentasi dulu ini. Oh, ya. Ya, kita bikin semua video ya.
Mas Daus aba-aba. Oke, siap. Mas Aka ya yang foto Mas ya? Iya, Ya, belum semua nih, belum semua. semua ya udah ditunggu ya. Ya, Ayo, yang videonya masih belum aktif. ya Nurul, Fakih, Uswatun, belum. Ya, oke, sebentar ya. Dandan dulu ya. Senyum. Bentar. Jangan pas merem loh, Mas. Iya. Lagi. Saya bentar. 1, 2. Ya, ini yang halaman selanjutnya. Oke. Ini. Almer, Fatma, Fauzan, Nimas, videonya mana? Jian, Rani, Rizal, Anseila. Ya, oke. 1, 2, 3. Ya, oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2. Banyak kali. Oke, sudah. Sudah semua, Mas. Udah. Oh iya. Nggak semua nyala. Nggak. Menambahkan bagi Mas rekan-rekan sudah. regional yang mungkin punya ingin mengadakan kegiatan webinar dengan topik yang berbeda, bisa berkolaborasi dengan kami. Seperti Swenaka Jakarta dan UC yang akan mengadakan webinar selanjutnya. Jadi untuk regional-regional yang lain, jangan patah semangat karena ada COVID, kita tetap berkegiatan. Salah satu kegiatannya bisa lewat webinar, bisa menghubungi siapapun. Di pengurus pusat, kalau misalnya mau mengadakan webinar, nanti akan diarahkan. Mungkin sekian untuk acara malam ini, atau kalau misalnya regional-regional lain ada yang mau memberikan masukan untuk pengurus pusat mengadakan materi webinar apa selanjutnya, silahkan dikabari. Nanti kita akan membuatkan konten-konten menarik buat. Terima kasih atas malam minggunya yang sudah mau dihabiskan bersama Swenaka. Sampai jumpa lagi di malam minggu depan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih semua, mudah-mudahan sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih. Jargonnya dong. Oh iya, Oh ya, kami coba aja ya. Pak Presiden. Mas Aka. Gimana? Di videoin. Us, rekam Us. Oh, di videoin. Udah direkam tuh. Video bisa. Ya. Siapa yang mulai? Ini siapa yang ngebaba? Ayo, saya. Swenaka. Dari Agnes mungkin gantian. Gantian. Ini suaranya siapa ini? Dimas. Mas Dimas. Oke, sudah di-record. Yo, aba-aba. Ya. 2, 3. Swenaka. Willow. Weekend. Nggak kompak. Adanya loh Swenaka Indonesia, Mas. Oh, Swenaka Indonesia ya? Gimana ya udah. Ayo Pak Aka. Ulang lagi lah, dipotong aja itu videonya. Ayo aba-aba. Ya, Swenaka Indonesia. We love, we care, we share. Kok nggak kompak ya kayaknya ya. Suaranya nggak aktif semua. Tidak semua. Oke, makasih ya. Oke, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. Mohon saran dan kritikan. Oh ya, link MP4 record webinar ini nanti bakal di-share. Barangkali ada yang mau download. Dan record webinar ini nanti akan di-broadcast di Smart FM, tapi belum tahu untuk waktunya kapan. Makanya itu pentingnya tadi dibaca profil Swenaka di awal. Oke. Udah ini recordingnya.
Tadi aku yang jalankan recording sudah. Ini kan masih record, Mas. Oh, ini record Agnes. Agnes. Kasih saya. Ya udah. Oke, selamat malam. Selamat bermalam minggu, selamat belajar. Bye. Thank you. Thank you. Terima kasih, dokter.